warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zofia Safitri dari kelas 2B D4 Akuntansi, BP 1811-022014. Ini video presentasi saya tentang objek garapan. Akan membahas tentang desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang diciptakan setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ada dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada sentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Sentralisasi adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut. Sentralisasi adalah suatu metode pengambilan keputusan yang memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi. 1. Kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. 2. Memfokuskan manajemen pusat. 3. Melatih dan memotivasi para manajer segmen. 4. Meningkatkan daya saing. 5. Membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting. Yang pertama, memberikan tanggung jawab. Yang kedua, membuat ukuran kinerja. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu pemberian penghargaan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dan contohnya. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya, contohnya departemen produksi. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan, contohnya yaitu departemen pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang contohnya manajer pabrik. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Contohnya yaitu manajer pusat investasi. Konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut dengan biaya langsung hanya membedakan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Perbedaan variabel dan full costing dilihat dari segi biaya produk. Full costing terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan tetap. Sedangkan variable costing terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Dilihat dari biaya periode, full costing terdiri dari beban penjualan dan beban ADM. Sedangkan
Variabel costing terdiri dari BOP tetap, beban penjualan, dan beban ADM. Materi selanjutnya yaitu tentang penilaian persediaan dengan variabel costing dan full costing. Dalam perhitungan full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkan overhead tetap dalam hasil biaya persediaan. Perhitungannya, biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada model full cost. Materi selanjutnya yaitu tentang penyusunan laporan laba rugi pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan full costing dapat mengakibatkan angka lebih bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode. Laba menurut perhitungan full costing akan lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Perbedaan ini karena sebagian overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika perhitungan full costing digunakan. Contoh penyusunan laba rugi dengan pendekatan biaya absorpsi atau full costing. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka dapatlah margin kotor. Dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, maka dapatlah laba operasi. Contoh penyusunan laba rugi dengan pendekatan variable costing. Penjualan dikurangi dengan beban variabel, maka dapatlah margin kontribusi. Dikurangi dengan beban tetap, seperti overhead tetap, penjualan, dan administrasi tetap, maka dapatlah laba bersih. Yaitu tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan full costing berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing. Menjual lebih banyak dari yang diproduksi berarti persediaan awal dan unit yang diproduksi telah terjual. Menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan full costing lebih besar dari overhead tetap periode berjalan, yaitu sebesar jumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing, sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Itu tentang pengertian segmen. Segmen adalah unit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasanya berupa divisi, departemen, klinik produk, kelompok pelanggan, dan lain sebagainya. Materi terakhir yaitu tentang
Penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variabel costing. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Pembagian tambahan ini menggarisbawahi biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke seluruh segmen. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Beban tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini tetap muncul, bahkan ketika salah satu segmen dihapus.